Boleh perkenalkan diri, nama dan tinggal di area mana? Tinggal di mana? Halo semuanya, nama aku Tarisa Putri Yuwanda. Oh iya, coba coba. Ya, saya. Halo semuanya, nama aku Tarisa Putri Yuwanda, biasa dipanggil Tarisa. Aku tinggal di daerah Jakarta. Ya, ya, ya. Oke, Larissa, terima kasih buat waktunya. First of all nih, pertama-tama, sejak kapan sih suka nonton MotoGP dan kenapa suka nonton MotoGP? Oke, sebenarnya suka nonton MotoGP itu udah dari kecil karena papa juga suka nonton juga. Jadi udah dulu sempat nonton di eranya Marco Simoncelli, terus juga sempat mulai naik-naiknya tuh di 2011 2012 karena udah muncul Marc Marquez dan pergantian dari Stoner ke Marc Marquez. Jadi udah mulai addicted sama MotoGP di tahun-tahun 2012-an sampai sekarang. Jadi udah mulai dari SD kurang lebih. Udah hampir 1,5 dekade ya. Ya, hampir ya. Ngomong-ngomong nih, kita udah tahu faktanya adalah Marc Marquez resmi jadi juara 2025. Tapi saat sprint di Motegi kemarin, Marc tuh sempat keluar dari tiga besar. Yep. Ya agak fight sama Joan Mir. Eh, dan kalau umpamanya dia makin melorot bisa jadi perayaan juaranya bukan di Motegi tapi di Indonesia. Di Kalau Indonesia. Tarisa sendiri sebenarnya lebih suka Marc tuh juara di Motegi atau di Indonesia? Oke, mungkin kalau pertanyaan itu karena Motegi salah satu sirkuit favorit aku ya, jadi aku berharapnya memang di Motegi gitu loh. Kalau di Mandalika, aku pikir kayaknya agak kurang karena dari Marqueznya juga agak masih beradaptasi dengan sirkuit Mandalika gitu. Oke, oke. Nah, kalau Tarisa sendiri bakal nonton ke Mandalika nggak? Kalau untuk tahun ini kemungkinan enggak, tapi nggak tahu ya tahun depan karena kan mungkin Mandalika masih dipakai atau enggak. Tapi insya Allah ada sih memang untuk rencananya entah di Sepang ataupun di Mandalika. Sebelumnya udah pernah nonton di Mandalika? Sebelumnya belum pernah karena kan yang pertama kali itu kan ada Oke, oke. Masih belum ya berarti ya? masih belum. Oke. Eh, Ngomongin Mandalika, seperti yang tadi saya bilang, Mark sendiri dia ngomong kalau dia sering nggak beruntung di Mandalika. Bahkan saat race utama, hitungannya tuh dia nggak pernah finish sejak 2022. Iya benar. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Mark tuh apes terus kalau balapan di Mandalika? Oke, kalau menurut aku karena yang pasti Mandalika baru pertama kali dipakai, Indonesia juga baru pertama kali lagi nih MotoGP dipakai, masuk MotoGP maksud aku. Nah terus juga belum beradaptasinya juga pasti kan harus beradaptasi berkali-kali, terus juga dengan cuaca di Indonesia yang kita juga nggak tahu nih, kadang bisa aja tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba kayak panas, bisa tiba-tiba cuaca ekstrim. Jadi kemungkinan dari faktor cuacanya juga dan juga adaptasinya yang memang belum terlalu bisa bonding banget gitu. Nah, tapi faktor paling besarnya cuaca atau permasalahan adaptasi? Kalau menurutku diadaptasi juga sih. Eh, Sedikit catatan unik dalam beberapa kesempatan habis juara dunia di Motegi Yes. tahun 2014, 2016 dan 2018, Mark itu langsung gagal finish di race berikutnya. Iya. Itu ada di Australia dua kali dan sekali di Sepang. Nah, di 2025 ini dia habis juara di Motegi langsung balapan di Balapan di Mandalika. kakak. Itu semacam ada jinx. Nah, kalau mamanya menurut Arisa bagaimana peluang Mark Marquez di Mandalika tahun 2025? Kalau menurutku peluang sih dengan dilihat performanya Marquez di Motegi ini ada kemungkinan mungkin bisa mencapai podium kalau misal pun tidak di satu ada dua atau tiga karena biar Marquez ada rasa nih kayak oh gue udah tahu nih selaknya nih di Mandalika gimana kayak gitu. Oke. Jadi kalau bisa disebut angka kira-kira finish posisi berapa? Berharapnya sih di dua dulu ya, nggak berharap di satu karena mungkin nah treknya nanti kan Mandalika juga treknya cukup sulit, jadi biar Marquez tahu selaknya dulu Mandalika tuh kayak Jadi gimana. lebih baik posisi kedua daripada jatuh. Yap. Boleh diulang? Lebih baik Marquez di posisi kedua daripada Marquez itu di NF ataupun jatuh crash itu, no, jangan jangan lagi ya tolong. Oke, oke. Eh, 2025 udah pasti punya mark, Yep. sudah juara. Nah, tahun 2026 kira-kira peluangnya gimana dan apa yang harus dilakukan Mark dan Ducati biar bisa back to back jadi pemegang rekor pemilik gelar MotoGP terbanyak, ngalahin Rossi.
Oke, kalau untuk 2026 pastinya untuk performa yang sekarang mungkin bisa lebih ditingkatin lagi dan lebih semangat lagi. Jadi untuk kedepannya juga bersama timnya jadi lebih kompak lagi, lebih tahu nih apa yang harus dilakukan di tahun 2026 nanti. Kalau menurut Tarisa, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus maksudnya Marknya sendiri harus ngapain atau Ducatinya harus ngapain? Kalau untuk Mark mungkin jangan terlalu agresif karena banyak pembalap-pembalap yang muda yang agresifnya hampir-hampir sama, karena nanti takutnya malah jadi bumerang untuk Marqueznya gitu. Nah kalau untuk Ducatinya pasti lebih kompak lagi sama ridernya, lebih dengerin apa yang kemauan ridernya aja sih. Oke, keren, keren, keren. Selain oh ya, ini Marc Marquez, kita tahu balapan 2 hari terakhir di di sprint dan di main race, Pecco bangkit bisa dibilang gitu karena dia sapu bersih. Yeah. Nah, kira-kira apakah Pecco bakal jadi penjaga langkah Marc untuk mengejar gelar juara dunia tahun 2026 nanti? Itu bisa aja kemungkinan karena di tahun sebelumnya juga Pecco kan performanya bagus banget. Terus di tahun sekarang Marquez bangkit, jadi bisa aja di 2026 malah menjadi satu tim tapi menjadi rival gitu loh. Kalau menurutku sih bisa aja. Oke, selain Pecco, siapa lagi lawan yang harus diwaspadai musim depan dan kenapa? Oke, kalau untuk musim depan kalau menurutku Rocky yang baru naik nih karena dilihat dari kayak Pedro Acosta, terus juga sayangnya tadi Ai Ogura itu sebenarnya dia performanya bagus banget tapi sayangnya dia nggak bisa main di main race. Uh, Kalau dilihat Rocky yang sekarang tuh agresifnya sangat nggak bisa terduga sih beneran. Jadi kayaknya harus lebih hati-hati lagi sama yang anak-anak baru naik sih kalau menurutku. Sorry, boleh dibilang anak-anak yang baru naik kayak siapa dan siapa? Kalau menurutku kayak Ai Ogura dan Pedro Acosta kalau menurutku. Karena apalagi di race sebelumnya yang di Motegi barusan Pedro Acosta itu sebenarnya bagus banget dia, dari performanya terus juga optimisnya dia untuk dapat podium itu dia bagus banget sih. Oke, ada hal menarik nih. Dalam beberapa balapan terakhir, rider Honda tuh mulai muncul di 5 besar. Joan Mir kemarin di sprint finish keempat dan di main race hari ini bisa podium. Kalau menurut Arisa, ada fenomena apa nih dengan Honda? Kalau ini kira-kira apakah ridernya mulai bangkit atau motornya gimana? Kalau menurutku dari motornya juga pengaruh sih, nggak cuma dari ridernya tapi dari performa motornya juga itu pengaruh sih dari Hondanya sendiri juga. Apa yang paling kelihatan beda di Honda belakangan ini? Hmm, Ya itu dari di race-race sebelumnya juga mulai ada perkembangan nih dari Hondanya, mulai ada dapat poin karena kan sebelum-sebelumnya juga agak kececer banget di bawah gitu, sampai ya bisa kita lihat benar-benar paling bawah gitu loh. Oke, jadi bisa dibilang nggak kalau momennya sekarang ini Honda udah mulai bangkit? Bisa bilang gitu atau belum? Eh, Mulai sedikit-sedikit bangkit ya. Nah, ngomongin Honda, ada juga nih tim Jepang lainnya yang lumayan struggling musim ini, yakni Yamaha. Kira-kira siapa nanti di akhir musim yang akan jadi juru kunci antara Honda sama Yamaha? Honda sih. Honda, jadi Honda akan kebalap sama Yamaha tetap? Atau eh Kalau dilihat sih pasti sebenarnya sih Honda masih, kalau untuk sekarang ya Honda masih ada di atasnya Yamaha. Tapi kita juga nggak tahu nanti mungkin dari performa ridernya Yamaha ada yang lebih tinggi lagi, kita juga nggak tahu sih. Oke. Nah, kira-kira musim 2026 nanti apakah Honda bisa mengganggu dominasi motor Eropa? Hmm, Semoga bisa ya. Karena udah dari beberapa tahun belakangan ini kayak Honda tuh struggling banget. Jadi semoga di tahun berikutnya dia bisa bersaing lagi dengan motor-motor Eropa yang ada di MotoGP. Nggak takut kesaing nanti, nggak takut terancam nanti Mark Marquez atau oh jauh lah masih tetap di atas? Walaupun misalnya motornya agak struggling, tapi aku yakin Marquez bisa lah. Oke. Nah, ini korelatif sama pembalap Indonesia. Masih soal Honda juga. Seberapa besar optimisme kamu melihat
Kalau untuk aku agak skeptis sama pembalap Indonesia sebenarnya, karena juga dari kemungkinan dari pemerintahannya juga agak sulit nih untuk, apalagi kan MotoGP gitu kan. Tapi semoga sih bisa ya, karena biar ngebangkitin nama Indonesia juga gitu loh. Jadi biar ngebanggain nama Indonesia. Jadi kalau menurutku sih masih 50-50 lah. Oke, 50-50 berarti 50%. Yes. Sorry buat baju. Berarti kalau gini, kalau menurutku 50, sekitar 50%. Iya. Boleh dulu. Kalau menurut aku sih masih sekitar 50% lah untuk naik ke MotoGP, karena harus lihat performanya juga nih nanti di tahun 2026. Kita lihat performanya di Moto2. Kalau misalnya emang performanya lebih meningkat lagi, kita coba di MotoGP. Nah, ini ada pengandaian Handai Tarisai. Yes. Handai Tarisa jadi pembalap MotoGP. Mau naik motor apa, dari tim mana? Kalau aku dari dulu aku akan, I will say it louder, I will be in Honda. Oke. Jadi suka Honda ya? Of course. Honda yang mana? RCV 123 VS. Oke, berarti Honda Factory ya. Yes. Oke, terakhir ada 5 juara dunia tahun ini: Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Tolong kasih julukan versi Tarisa sendiri. Kita mulai dari Marquez. Julukan dari Tarisa sendiri. Oke, kalau Marquez dia tuh bener-bener, kan kalau orang tahu baby alien, kalau menurutku dia bukan cuma baby alien, dia alien yang sebenarnya. Di luar itu, Oke, dia tuh kayak kayak macannya ya. Dia tuh kayak macan gitu. Sip. Joan Mir. Kalau Joan Mir dia tuh tipe-tipe orang yang kayak slow but sure gitu. Oke, slow but sure. Quartararo. Quartararo dia lebih ke cutesy but danger. Oke. Pecco. Pecco, he's the danger. Danger, oh bahaya ya. Yes. Terakhir, Martin. Martin. Kalau untuk Martin sih dia lebih kayak karena dia juga lagi sakit ya sekarang, karena operasi terus-terusan, dia kayaknya harus lebih Apa nama julukannya? save your life, Martin. Oh, siap. Oke, thank you. Thank Tarisa. you. Ya,